Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah anak-anak, hari ini kembali lagi bersama dengan Ibu Pipit. Kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 8 MTS semester Gasal. Anak-anak, bagaimana belajar kalian di rumah? Apa masih semangat belajarnya? Harus tetap semangat ya belajarnya. Ingat pesan ibu guru, harus tetap semangat. Pintar sekali. Nah anak-anak, di tengah pandemi COVID seperti ini, kita harus selalu melaksanakan 5M. Apa saja itu 5M? Yang pertama mencuci tangan, kedua menggunakan masker, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang kita lantunkan dapat memperlancar pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu. Apakah anak-anak Ibu lengkap? Lengkap ya, alhamdulillah. Anak-anak, apa kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, tepat sekali. Minggu lalu kita telah belajar tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kedamaian, ketenangan, dan kemudahan bagi para pemeluknya. Nah, sebagai hamba yang beriman, tentunya kita kan harus menjalankan perintah-perintah dalam Islam itu sendiri. Salah satu perintahnya yaitu dengan melakukan ibadah. Ibadah yang sering kita lakukan sehari-hari apa contohnya? Sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, dan lain sebagainya. Nah, biasanya sebelum sholat kita melakukan apa? Wudhu, benar sekali. Wudhu biasanya menggunakan apa? Air, benar sekali. Nah, sama seperti hari ini, kita akan membahas tentang alat-alat bersuci. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menganugerahkan air sebagai salah satu sumber kehidupan yang mana tanda-tandanya telah digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. 2. Peserta didik mampu menggunakan media air untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya sebagai upaya dalam menjalankan perilaku hidup bersih. 3. Peserta didik mampu memahami macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. 4. Peserta didik mampu menentukan benda-benda selain air sebagai alat bersuci dari hadas dan najis. 5. Peserta didik mampu menyebutkan macam-macam najis disertai dengan cara menyucikannya. 6. Peserta didik mampu menyebutkan hikmah bersuci dari hadas dan najis. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Nah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersih atau suci. Toharoh menurut istilah adalah suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas dan najis, baik berupa hadas besar maupun hadas kecil. Lalu, media untuk bersuci atau bertoharoh itu apa saja, Bu? Di sini kita akan membahas media untuk bersuci atau bertoharoh itu ada media cair dan media padat. Menuju ke pembahasan pertama, media cair. Benda cair yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air. Lalu, macam-macam air itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada air mutlak.
Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan dan tidak makruh menggunakannya. Air ini boleh diminum dan dapat digunakan untuk bersuci. Yang termasuk air mutlak adalah air memancar dari batu, air laut, air sumur, air sungai, air es, air mata air salju, dan air embun. Kemudian yang kedua ada air musyammas. Air musyammas adalah air yang hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Artinya, air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci, walaupun masih sah apabila dipergunakan untuk bersuci. Yang termasuk air musyammas yaitu air panas, karena dalam waktu yang lama terjemur oleh terik matahari dalam bejana selain emas dan perak, seperti drum dan wadah lainnya yang diperkirakan akan berkarat. Kemudian yang ketiga ada air tohir ghairu mutahhir. Air tohir ghairu mutahhir adalah air yang suci tetapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang termasuk dalam air tohir ghairu mutahhir adalah 1. Air suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya sehingga apabila berubah sifat, baik rasa, warna, dan baunya. Seperti apa? Seperti air kopi, air sirup, air sabun, air teh, dan lain-lain. Awalnya kan mereka itu merupakan air putih, namun setelah mendapatkan campuran dari bahan lainnya, bisa mengubah warnanya, mengubah rasanya, dan juga mengubah baunya, seperti halnya pada air kopi. Awalnya hanya air putih saja, kemudian diberikan bubuk kopi. Nah, hal itu menyebabkan air itu berubah menjadi air kopi, di mana rasanya menjadi pahit, kemudian warnanya berubah menjadi warna hitam. Nah, yang kedua adalah air suci yang berasal dari buah-buahan dan sejenisnya, seperti air kelapa, air jeruk, air tebu, air sayur, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci, jumlahnya sedikit, dan sudah dipakai untuk bersuci, walaupun tidak berubah sifatnya. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci. Misalnya, air yang sedikit kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu berapa? 2 kolah itu 216 liter atau sama dengan 60 liter kali 60 cm kali 60 cm dalam bejana bekas yang dipakai, baik untuk berwudu ataupun untuk mandi. Contoh nyatanya, ketika kita selesai berwudu, biasanya ada air yang menetes entah dari rambut, entah dari muka, entah dari tangan kita. Nah, ketika tetesan air tersebut mengenai anggota tubuh yang kita basuhi wudhu, maka akan menjadikan air tersebut menjadi air mustakmal, sehingga air tersebut tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kelima ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah bercampur dengan najis. Air mutanajis tidak dapat dipakai untuk bersuci. Nah, air mutanajis itu ada 2 macam. Yang pertama, air yang kurang dari 2 kulah dan terkena najis, baik berubah sifatnya, rasa, bau, warna, dan tidak berubah. Jadi, apabila ada air yang jumlahnya itu kurang dari 2 kulah, kemudian terkena misalnya kotoran sapi, nah itu kan merubah warna dari air tersebut. Warnanya jadi menjadi lebih keruh, menjadi lebih kotor. Nah, ini disebut dengan air mutanajis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci karena tidak sah. Yang kedua, air yang telah berubah rasa, warna, dan baunya karena terkena najis. Jadi walaupun jumlahnya banyak, kemudian air tersebut terkena najis, maka air tersebut juga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam najis dan tata cara toharohnya. Najis. Apa itu najis? Apakah najis sama dengan kotoran? Najis bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor atau tidak bersih.
Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara ataupun syariat Islam. Sedangkan menurut kotoran adalah sesuatu yang kotor, tetapi tidak semua yang kotor adalah yang najis, seperti baju yang kotor karena keringat. Jadi, apabila itu kotoran sudah termasuk najis, tapi apabila najis tidak tentu termasuk dalam kotoran. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam najis. Najis itu ada berapa anak-anak? Tepat sekali, najis itu ada 3. Lalu, apa sajakah itu? Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah kencing anak laki-laki yang mana usia anak tersebut belum sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan makanan selain air susu dari ibunya. Cara mensucikannya mudah, dengan cukup dipercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Jadi andai kata kita duduk, kemudian ada anak yang berusia kurang dari 2 tahun, di mana anak tersebut merupakan anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI ibunya. Jadi belum makan nasi, belum makan bubur, kemudian belum makan sayur ataupun belum makan buah-buahan. Dia hanya memakan nasi, mendapatkan nutrisi dari ibunya saja. Nah, itu termasuk dalam hadis mukhafafah. Najis mukhafafah itu cara menyucikannya mudah, hanya cukup diguyur menggunakan air. Kemudian yang kedua ada najis mughaladoh atau najis berat. Nah, najis ini ialah najis yang disebabkan oleh air liur dan anjing babi. Cara menyucikannya adalah dengan menyuci yang terkena najis sebanyak 7 kali dengan air dan salah satu siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Ini termasuk najis berat. Najis berat cara menyucikannya tadi yaitu dibasuh menggunakan air sebanyak 7 kali dalam air yang mengalir tentunya. Nah, salah satu basuhannya itu dicampurkan dengan debu ataupun dicampurkan dengan tanah atau pasir. Kemudian yang ketiga ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ialah najis yang berupa bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang, darah, muntah, arak, nanah, dan semua benda yang keluar dari kubul maupun dubur kecuali mani. Nah, di sini bangkai, semua bangkai itu termasuk dalam najis mutawasitoh kecuali bangkai ikan dan juga belalang. Bangkai-bangkai dari hewan-hewan laut itu juga tidak termasuk dalam najis mutawasitoh, jadi boleh dimakan seperti cumi, kemudian udang, seperti itu tidak termasuk dalam najis mutawasitoh. Nah, kemudian sesuatu yang keluar dari kubur maupun dubur, ada air kencing, kemudian ada BAB, itu termasuk dalam najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini sendiri juga terbagi menjadi 2 lagi. Apa saja itu? Yang pertama ada najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak jelas zatnya, baik bau, warna, atau rasanya. Misalnya, kencing yang sudah lama kering. Cara menyucikannya yaitu dengan menyiram air ke tempat yang terkena najis. Ketika kencing itu sudah kering, maka kan tempatnya sudah tidak terlihat lagi apakah bekas dikencingi orang ataupun tidak. Sehingga apabila itu diragukan, oh iya ini sepertinya bekas dikencingi orang karena lengket atau seperti apa. Nah, itu boleh kita sucikan dengan cara menyiram air ke tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zatnya, bau, warna, dan rasanya. Cara menyucikannya yaitu dengan dibasuh dengan menggunakan air hingga hilang bau, warna, dan juga rasa. Jadi misal ada kotoran cicak yang ada di depan kita. Baunya kita sudah mencium baunya. Kita belum melihat kotorannya, kita mencium baunya. Nah, kita mencium baunya saja, kemudian kita telusuri, kita lihat ada tidak ya kotorannya. Nah, di situ ketika kita meyakini ada, maka kita boleh menyucikannya yaitu dengan membasuh air sampai hilang baunya, hilang warnanya, dan juga hilang rasanya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian. Kemudian kita belajar tentang media untuk bersuci. Ada media cair yaitu air.
kemudian belajar tentang macam-macam air, kemudian belajar tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Sampai di sini apakah anak-anak semua sudah paham? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, kalaupun kita sudah mengetahui komponen-komponen dari alat-alat bersuci, kemudian komponen-komponen yang harus dibersihkan, lalu kita akan tahu tentang hikmah bersuci. Kira-kira apa saja ya hikmah dari bersuci itu sendiri? Yang pertama, mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. Dari bersuci kita diajarkan untuk selalu bersih, selalu membersihkan najis yang ada di sekitar ataupun menempel dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, menjadi cermin keimanan seseorang. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersih dan suci. Jadi dari sini itu menjadi keimanan ataupun tolak ukur dari ketakwaan seseorang. Kalau orang ini menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, maka orang ini akan mematuhi perintah Allah, yaitu dengan menjaga kesucian dan juga kebersihan. Kemudian yang ketiga, mendidik manusia berakhlak mulia. Kebersihan menandakan kalau orang itu termasuk orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Keempat, menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan bersuci, maka akan menjadikan ibadah yang kita lakukan semakin bermakna, semakin terasa, dan juga semakin dinilai pahala oleh Allah. Kemudian yang kelima, menjaga diri dari penyakit, karena kebersihan tidak akan menjadi sarang kuman dan penyakit. Dengan kita menjaga kebersihan, maka tidak akan ada kuman di sekitar kita. Maka kita tidak akan mudah terserang penyakit karena tubuh kita higienis, tubuh kita bersih, dan juga tubuh kita sehat. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya anak-anak? Sudah paham semua ya anak-anak? Sudah, baik. Nah anak-anak, bagaimana penjelasan ibu pada pagi hari ini? Apakah dapat dimengerti? Kalau anak-anak sudah paham, lanjut kita ke time to quiz. 1. Jelaskan pengertian toharoh. 2. Jelaskan macam-macam air disertai dengan hukumnya. 3. Jelaskan macam najis disertai contoh dan cara menyucikannya. 4. Jelaskan macam hadas dan hal yang menyebabkan berhadas. 5. Sebutkan hikmah bersuci. Selamat mengerjakan ya anak-anak tersayang. Semoga kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan carilah jawaban yang benar lagi tepat, karena nanti itu akan menjadi nilai tugas bagi kalian yang ibu masukkan ke daftar nilai. Ibu rasa sampai sekian pembelajaran yang dapat ibu sampaikan. Atas kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.